Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 2502 01010019. Saya dari kelompok 6 kelas MJ 204 Pendidikan Pancasila yang terdiri dari 4 orang. Pertama dengan saya sendiri, yang kedua ada Kak Fijar, ketiga ada Kak Lestari Nur Safitri, dan keempat ada Kak Yagi Ahmad Nurzain. Di sini saya akan menjelaskan makna dan isi sila pertama, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan setiap warga negara bebas memeluk agama serta beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh isinya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Nur Safitri dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sila keempat dan sila kelima beserta makna-maknanya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, yang bermakna kedaulatan berada di tangan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat dan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yagi Ahmad Nurzain. Saya akan menjelaskan bukti-bukti penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berperan sebagai pandangan hidup atau way of life bagi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila adalah acuan, pedoman, dan batasan moral warga negara Indonesia dalam berperilaku. Maka dari itu, penting untuk menerapkan Pancasila dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikut bukti-bukti penerapan Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya, warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut. Bahkan negara dan tingkat wilayah di bawahnya ikut serta memfasilitasi jalannya peribadatan umat. Contoh nyatanya, bagi penganut agama Islam dalam melaksanakan ibadah haji, pemerintah mendukung melalui fasilitas yang diberikan mulai awal keberangkatan hingga bagi penganut Kristen dalam menjalankan ibadah dan perayaan Paskah pada April 2026 ini, umat Kristiani menjalankan ibadah secara hikmat di alun-alun Kabupaten Purworejo dengan skala yang besar. Lalu, contoh lainnya untuk ketuhanan yang Maha Esa ini, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Contoh nyatanya, masyarakat Bali yang beragama Hindu dan Islam hidup rukun dan saling menghormati. Terlebih di tahun ini, perayaan Nyepi dan Idul Fitri jatuh pada saat yang berdekatan. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukti nyatanya yaitu kesetaraan bagi penyandang disabilitas untuk memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan inklusi yang mendukung. Lalu bantuan kemanusiaan tanpa membedakan suku, jarak, wilayah, ras, yang mana masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kesetaraan hak wanita dan pria dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang kondusif. Untuk yang sila ketiga, Persatuan Indonesia, diantaranya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan formal, seperti dalam kegiatan pendidikan, forum umum, dan pekerjaan.
namun dapat dikecualikan dalam kondisi yang tidak mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia, baik bahasa daerah maupun bahasa internasional. Yang kedua, dalam bukti di Sila Persatuan Indonesia ini mendukung kegiatan prestasi yang membawa nama negara, baik dalam ranah olahraga, pendidikan, atau kompetisi internasional lain. Yang keempat, atau sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bukti-buktinya diantaranya pemilihan kepala atau ketua dalam lingkup organisasi yang kecil, yang terkecil hingga yang di berbagai bidang, hingga pemilihan presiden sebagai kepala negara, dilakukan pemilihan umum, dan pemilihan dalam konteks ini pemilihan yang membawa semua yang bersangkutan, baik anggota organisasi maupun anggota masyarakat secara umum. Lalu, pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang terikat atau terdampak dengan dibuatnya undang-undang tersebut. Dan yang terakhir, di sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, diantaranya untuk mencapai pendidikan yang merata dan terjangkau oleh setiap orang di berbagai wilayah di Indonesia, atau bahkan warga negara Indonesia di luar negeri, dibuatlah universitas jarak jauh berbasis online. Salah satu contohnya kampus kita yaitu Universitas Siber Asia. Lalu contoh lainnya pembangunan infrastruktur daerah untuk menghubungkan wilayah pelosok agar lebih mudah dijangkau dari pusat. Misalnya infrastruktur tol laut agar dapat lebih menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Yagi Ahmad Nurzain, mewakili kelompok 6 dari MJ 204, menutup presentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.